tidak ada batasannya. Ya, mujizatnya itu tidak ada batasannya. Kalau nabi-nabi dulu itu kalau dikasih mujizat, ya untuk membedakan dia manusia biasa atau rasul, maka dikasih mujizat, ya dikasih kelebihan oleh Allah SWT. Nabi Musa itu dikasih tongkat yang bisa membelah lautan, ya, tetapi mujizatnya itu hanya terjadi pada zamannya saja, ya, zamannya Nabi Musa. Tidak ada lagi setelahnya nabi-nabi yang diberikan mujizat seperti itu. Oke, alhamdulillah, tadi ada sangat luar biasa yang disampaikan, ya, mengingatkan kembali kita bahwasanya tidak lama lagi, ya sekitar 21 hari lagi, ya kita masuk bulan suci Ramadan. Tadi ada beberapa yang disampaikan tentang sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Jadi banyak yang harus kita persiapkan, ya seperti itu. Masih lanjut tadi, ya, yang Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya, sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'ban setelah bulan Rajab, ya. Jadi bulan Sya'ban itu bulan ke-8. Tadi yang saya sebar di grup itu bahwasanya bulan Rajab itu bulan menanam. Ya, kemudian bulan Sya'ban itu bulan menyiram. Ya, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai hasilnya, ya seperti itu. Sama hanya kalau kita menanam kan sekitar 3 bulan, ya, 3 bulan kalau kita menanam padi, ya mulai dari membajak, ya kemudian menanam dan menjaganya sampai kita memanen itu sekitar 3 bulan seperti itu. Dan itu seperti itulah umpamanya kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, ya, bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus persiapannya luar biasa? Karena bulan suci Ramadan ini bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, ya seperti itu. Karena kenapa? Di dalamnya diturunkan Al-Quran, ya tadi lanjutannya di yang dibaca tadi Pak Zainal, syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi segala sesuatu itu akan mulia, ya, ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, apapun itu, ya, mau benda hidup maupun benda mati, kalau dia berinteraksi atau sering-sering, ya, bersama dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia, apapun itu, ya, termasuk bulan ini, bulan suci Ramadan ini di antara 12 bulan yang Allah ciptakan. Bulan Ramadan adalah bulan paling mulia karena syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, ya diturunkan di dalamnya Al-Quran, jadi mulia dia. Ya, kemudian manusia yang paling mulia adalah Rasulullah karena diwahyukan, ya, kepada beliau adalah Al-Quran, ya seperti itu, kitab suci Al-Quran yang tidak ada batasannya, ya mujizatnya itu tidak ada batasannya. Kalau nabi-nabi dulu itu kalau dikasih mujizat, ya untuk membedakan dia manusia biasa atau rasul, maka dikasih mujizat, ya dikasih kelebihan oleh Allah SWT. Nabi Musa itu dikasih tongkat yang bisa membelah lautan, ya, tetapi mujizatnya itu hanya terjadi pada zamannya saja, ya, zamannya Nabi Musa. Tidak ada lagi setelahnya nabi-nabi yang diberikan mujizat seperti itu. Tetapi Rasulullah diturunkan mujizatnya adalah salah satunya Al-Quran. Al-Quran ini tidak ada batasannya. Walaupun Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal, tetapi mujizatnya terus berjalan, ya, yaitu Al-Quran, ya seperti itu. Dan tidak ada yang bisa merubahnya, ya. Tadi dibaca yang kita baca tadi di ayat terakhir itu, ya 25. Nah ini 23, ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Apabila kalian ragu, ya, tentang Al-Quran, ya, ditantang oleh Allah SWT, fa'tu bi suratin mislihi, datangkan, ya, kalau memang ada yang bisa mendatangkan satu surah saja, bikin seperti Al-Quran, bikin, ya, satu surah saja yang pendek-pendek. Yang paling pendek kan Al-Kautsar 3 ayat, inna a'toinakal kautsar, bikin seperti itu kalau bisa. Dan ternyata ada yang pernah membuat
ya, namanya Musailamatul Kadzab. Namanya Al-Kadzab itu Musailamah Al-Kadzab, dikasih gelar dia pembohong karena dia mau bikin Al-Qur'an. Ya. Apa nama surahnya? Ad-Difda. Ad-Difda itu tidak ada artinya isinya. Dia bikin ya mau semisalnya tapi tidak ada artinya. Jadi karena itu membedakan bahwasanya Al-Qur'an sangat mulia. Ya, walaupun di dalam surah Al-Qur'an itu ada nama-nama hewan, ya, alfil, gajah dan seterusnya itu, tetapi dia bikin Ad-Difda. Ad-Difda itu kata. Dia bikin surah Ad-Difda, ya, kata. Ya, jadi dia bikin surah Ad-Difda, mahwa Ad-Difda, apa itu kata, ya, tidak ada artinya. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang sia-sia. Jadi bikin surahnya saja itu luar biasa. Ya, tidak ada yang asal jadi saja bikin seperti itu. Ya. Iya, tidak ada artinya. Wad'u syuhada'akum, dan panggil juga yang sekelompokmu. Kalau bisa datangkan seperti Al-Qur'an, satu surah dalam Al-Qur'an datangkan. Ya, walaupun semua manusia berkumpul ya di surah yang lain, walaupun manusia berkumpul semua orang cerdasnya bikin seperti Al-Qur'an, untuk bikin seperti Al-Qur'an, maka tidak akan bakalan bisa. Ya, fa illam taf'alu. Ya, jadi dalam Al-Qur'an itu ada artinya, itu ada tingkatannya yang tidak, belum, tidak, dan tidak akan pernah. Nah, kalau dalam Al-Qur'an ini disampaikan fa illam taf'alu, ya, maka seakan-akan ya sampai kapanpun ya tidak akan bisa kalian lakukan, ya, bisa membuat satu surah yang semisal dengan Al-Qur'an, tidak bakalan. Walan taf'alu, ya, ditambah lagi walan, lan itu tidak bakalan, sampai kapanpun, ya, sampai bakalan. Ini ada yang pernah ingin ya membuat istilahnya menyalahkan ya Al-Qur'an itu menambah-nambah seperti itu, tapi pada akhirnya juga ketahuan. Ya, inna nahnu nazzalna al-Qur'an wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Ya, makanya salah satu kemuliaan orang yang menghafal Al-Qur'an adalah karena dia menjaga Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Jadi tadi kalau kita mau mulia, teman-teman, kan Al-Qur'an itu kan ada 4 interaksinya sebetulnya. Kalau kewajiban kita sebagai manusia dengan Al-Qur'an, 1, membacanya, ya, kemudian kedua menghafalkannya, ya, yang ketiga mentadaburinya, ya, kemudian keempat mengamalkannya. Ini tingkatan yang harus kita lalui. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan ada 5. Yang 1 itu menghadiahkan bacaan bagi orang yang meninggal, bisa dengan membaca Al-Qur'an seperti itu. Karena amalan yang paling gampang sebetulnya dapat pahala adalah baca Quran. Paling gampang. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan, hadis Rasul mengatakan, kalau kalian baca Quran, pahalanya bukan satu ayat, tapi per huruf. Bayangkan berapa huruf itu kita baca. Ya, berapa huruf itu. Ya. Yang kita baca tadi itu berapa memang nih? Dari ayat 17 sampai 25. Itu luar biasa. Satu ayat saja kita baca itu luar biasa kalau kita mau menghitung pahala. Ya, itu paling mudah. Tetapi ini tidak gampang. Ya, tidak gampang, teman-teman. Ya, jangankan teman-teman, saya sendiri yang istilahnya bisa dibilang hafal Quran, itu kadang juga naik turun. Iya, kadang naik turun. Ya, namanya manusia. Iya, naik turun. Kadang, satu hari bisa sampai 3 juz. Iya, diulangi toh. Diulangi 3 juz. Karena memang kalau kita menghafal 30 juz itu minimal mengulanginya satu hari itu 3 juz minimalnya. 3 juz. Iya. 3 juz minimal. Itu tidak mudah. Iya. Jadi baca saya. Ragin nasi tidak ada.